Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat-sahabat Fatayat Al-Ulama yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hingga saat ini kita selalu dicurahkan rahmat, dicurahkan kasih sayang, karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan karunia serta rahmat Allah sehingga menjadikan diri kita semakin dekat kepada Allah, terlebih di bulan Ramadan seperti saat sekarang ini. Sahabat-sahabat Fatayat yang dirahmati Allah, alhamdulillah saat sekarang ini kita telah memasuki hari ke-18 bulan Ramadan. Tak terasa sebentar lagi kita sampai di penghujung bulan Ramadan. Biasanya di 10 hari terakhir bulan Ramadan, umat Islam bersemangat untuk beribadah, antusias untuk menyambut datangnya malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar? Kenapa semua orang begitu mengharapkan untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar? Apa keistimewaannya? Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas sedikit tentang malam Lailatul Qadar. Kama qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Al-ayah. Dari keterangan surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5 diterangkan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, malam yang penuh keberkahan. Kenapa demikian? Diterangkan dalam surat Al-Qadar tersebut, malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr, lebih bagus daripada 1000 bulan. Kenapa demikian? Karena pada malam tersebut Allah menurunkan malaikat untuk mengatur semua urusan manusia. Dan pada malam Lailatul Qadar Allah juga menurunkan rahmatnya, maghfirahnya, ampunannya bagi orang-orang yang mau menghidupkan malam Lailatul Qadar atau mengisi malam Lailatul Qadar. Sebagaimana sabda Nabi, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi tidak mengherankan jika semua orang sangat mengharapkan untuk mendapatkan fadilah dari malam Lailatul Qadar. Lantas kapankah datangnya malam Lailatul Qadar? Kita semua tidak ada yang tahu kapan datangnya malam Lailatul Qadar, karena memang Allah merahasiakannya. Namun kita bisa memprediksikan kapan malam Lailatul Qadar itu tiba melalui pendapat beberapa para ulama. Salah satunya adalah pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau adalah ulama ahli hadis dari mazhab Imam Syafi'i. Dalam kitab Fathul Bari, beliau menerangkan bahwasannya ada sekitar 45 pendapat para ulama yang membahas tentang datangnya malam Lailatul Qadar. Adapun yang paling rajih atau yang paling unggul adalah pendapat ulama yang mengatakan bahwasannya malam Lailatul Qadar jatuh pada malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Adapun Imam Syafi'i berpendapat bahwasannya yang paling potensial adalah hari ke-21 dan 23 Ramadan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat atau mayoritas ulama berpendapat bahwasannya
malam Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27 Ramadan. Bagaimanakah ciri-ciri dari Lailatul Qadar? Kita semua tidak ada yang tahu. Hanya orang-orang pilihanlah yang bisa mengetahui datangnya malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW tentunya termasuk orang pilihan Allah yang bisa mengetahui datangnya malam Lailatul Qadar. Sehingga dalam sebuah hadis diriwayatkan ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah ciri-ciri malam Lailatul Qadar?" Kemudian Nabi menerangkan bahwasanya pada malam Lailatul Qadar cahaya terasa terang dan juga bersinar. Tidak ada mendung, juga tidak ada hujan. Udara terasa tidak dingin, juga tidak panas. Dan tidak ada angin yang bergerak, juga tidak ada bintang yang berkelipat. Dan esok harinya matahari terbit dengan terang, namun tidak begitu terpancar. Kita bisa membayangkan betapa tenang, khusyuk, sunyi, penuh berkah malam Lailatul Qadar. Namun kita semua tidak ada yang tahu kapan tepatnya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa mengetahuinya. Lantas kenapa malam Lailatul Qadar dirahasiakan? Hal ini tentu ada hikmahnya, yakni supaya orang-orang bersungguh-sungguh dalam memperolehnya dengan kesungguhan ibadah. Berbeda dengan jika malam Lailatul Qadar ditentukan. Hal tersebut dikhawatirkan orang-orang hanya akan bersungguh-sungguh beribadah hanya pada malam itu saja. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kemudian kita bisa melakukan berbagai hal untuk menghidupkan atau mengisi malam Lailatul Qadar. Antara lain yang pertama, kita bisa meningkatkan ibadah kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama di malam-malam yang telah diprediksikan oleh para ulama terkait tentang datangnya malam Lailatul Qadar. Yang kedua, kita bisa memperbanyak berdoa. Antara lain doa yang diperintahkan untuk diperbanyak adalah Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Yang ketiga, kita bisa memperbanyak iktikaf di masjid untuk berzikir, bermuhasabah, untuk melakukan hal-hal yang disunahkan sehingga mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian selanjutnya kita bisa dengan menghidupkan qiyamul lail, mengisi sepertiga malam kita dengan qiyamul lail. Dan yang selanjutnya yakni kita bisa mengisi malam Lailatul Qadar atau menyambut malam Lailatul Qadar dengan memperbanyak tadarus Al-Quran. Karena dengan tadarus Al-Quran akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita sebagai wanita, tentu terlebih kita sebagai ibu rumah tangga, mempunyai berbagai aktivitas, mulai dari merawat anak, menyiapkan menu sahur dan berbuka, juga melayani suami. Tentu hal tersebut sangat menyita waktu dan tenaga kita. Akan tetapi kita bisa mengatur waktu sedemikian rupa sehingga kita tidak melupakan kewajiban kita, tapi kita juga bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah. Terlebih di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang pilihan yang bisa memperoleh fadilah atau keutamaan bulan Ramadan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Bila
ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.